hati senang, ajak semua teman. Lelang Go ID, daftar saja dulu, jangan ragu-ragu. Apa yang kau tunggu? Cepat ambil gadgetmu. Lelang Go ID. Sobat, aku punya kabar baru yang mungkin dirimu belum tahu. Lelang Go ID kini semudah dalam genggammu. Jangan kau ragu, jangan engkau bimbang. Lelang Go ID pasti terjamin aman. Akses mudah cepat, pilihan barang pun beragam. Saja semua di depan mata. Pilih yang engkau suka, sesuaikan dengan budgetnya. Ayo ikut lelang, siapa tahu menang. Biar hati senang, ajak semua teman. Lelang Go ID, daftar saja dulu, jangan ragu-ragu. Apa yang kau tunggu? Cepat ambil gadgetmu. Lelang Go ID. Ikut lelang di Kemenq kini lebih mudah. Cukup dengan mengakses situs lelang.go.id atau mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Play Store. Daftar, tawar, menang. Ayo ikut lelang, siapa tahu menang. Biar hati senang, ajak semua teman. Lelang Go ID, daftar saja dulu, jangan ragu-ragu. Apa yang kau tunggu? Cepat ambil gadgetmu. Lelang Go ID. Hati-hati tipu-tipu, hati-hati lelang palsu. Tak perlu terburu-buru, lebih baik teliti dulu. Lelang online paten hanya di DJKN, aman dan terpercaya. E-auction aja. Pengen punya handphone paling update, yang fiturnya keren, anti lowbat. Pengen punya laptop super canggih, yang gak pernah lelet, ngebut abis. Tapi bagaimana? Harus bagaimana? Iseng-iseng cari di internet, siapa tahu bisa hemat dompet. Ada satu iklan menggiurkan, katanya sih ini barang lelang. Diminta transfer segera, barang kan datang secepatnya. Namun ku masih tak percaya. Nyatanya hanya bohong belaka, bohong belaka. Hati-hati tipu-tipu, hati-hati lelang palsu. Tak perlu terburu-buru, lebih baik teliti dulu. Jangan sampai, jangan
Waspada penipuan yang mengatasnamakan DJKN atau KPKNL. Hati-hati tipu-tipu, hati-hati lelang palsu. Tak perlu terburu-buru, lebih baik teliti dulu. Lelang online paten hanya di DJKN, aman dan terpercaya. Klik auction aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat KN Ewako. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Sebagaimana Sobat KN ketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun ini menyelenggarakan program yang dinamakan Keringanan Utang. Program keringanan utang sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia untuk menangani dampak bencana pandemi COVID-19. Berikut kami tayangkan video testimoni salah satu debitur KPKNL Makassar yang telah mengikuti program keringanan utang. Baik, di samping saya sudah hadir Bapak Muhammad Ihsan, salah satu debitur KPKNL Makassar yang telah mengikuti program keringanan utang. Di sini kita akan coba tanya-tanya dulu kepada Bapak Ihsan. Saya mau tahu, Bapak itu kira-kira tahu program keringanan utang itu dari siapa, dari mana, dan kapan? Awalnya sih saya ditelepon sama pegawai sini, kalau nggak salah namanya Ibu Sunarni. Dia kasih info tentang keringanan hutang ini. Pertamanya sih kaget, pas tahu agak ragu juga kan nggak tahu di berapa persen itu, ada 60% apanya itu keringanannya. Tapi setelah saya cermati, saya pikir ya alhamdulillah, ini kesempatan, kapan lagi baru supaya bisa dapat lagi yang begini. Kan katanya ini program apa COVID ya, yang apalagi itu tidak setiap tahun datang, itu ada. Terus respon Bapak setelah mendengar kabar tersebut bagaimana? Iya, itu tadi awalnya agak kaget toh, kadang enggak terlalu percaya toh, tapi setelah dijelaskan lebih rinci lagi sama ibu, akhirnya saya merasa tambah senang lah bisa mengikuti program ini. Akhirnya dibilang lolos, saya termasuk dalam program ini, Termasuk subjek. Iya. Terus perasaan Bapak nih setelah melakukan pembayaran pelunasan itu gimana? Wah, alhamdulillah plong sekali, kayak beban sudah hilang. Yang setiap bulannya kan, ini kan saya bayar tiap bulan angsurannya, dan saya tidak tahu kapan lunasnya. Makanya setelah ditahu ini sudah jelas bilang segini totalnya, ya senang sekali, plong banget. Nah, kira-kira pesan Bapak nih kepada para penanggung hutang lainnya untuk bisa memanfaatkan program ini itu kayak gimana? Ya, saya sih intinya ini kan kesempatan yang tidak bisa disia-siakan karena cuma satu kali ini. Namanya juga hutang, kita kan harus bertanggung jawab, biarpun bagaimana harus dibayar, nanti di akhirat juga akan ditagih. Jadi ya bayarlah hutangnya untuk negara, istilahnya itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga akan turut mengundang Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Makassar, Bu Sustianingsih, untuk dapat memberikan surat pernyataan piutang negara lunas kepada debitur Bapak Muhammad Ihsan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu, melayani penuh integritas tinggi dan profesionalisme, bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan demi terwujudnya kesempurnaan, selalu tingkatkan kinerja. Marilah menjaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu, kibarkanlah panji pada dunia, jayalah di JKN. Hiya, 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 hiya. Hey, angko rambe angko aronawa. Hey, angko rambe angko aronawa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu, melayani penuh integritas tinggi dan profesionalisme, bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan. Satu, dua, tiga. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kami hormati Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara atau yang mewakili, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Yang kami hormati Kepala Polrestabes Makassar atau yang mewakili Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Makassar,
Yang kami hormati Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Goa, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang kami hormati Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar, yang kami hormati para pimpinan perbankan di wilayah kerja KPKNL Makassar, yang kami hormati para kepala, ketua, dan pimpinan satuan kerja Kementerian Lembaga di wilayah kerja KPKNL Makassar, serta seluruh hadirin tamu undangan, baik yang hadir di ruang virtual maupun yang hadir di Aula KPKNL Makassar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita dapat hadir pada pagi hari ini, Rabu 19 Januari 2022, dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada KPKNL Makassar tahun 2022. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar masyarakat merasakan hasil reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Pan-RB menerbitkan Permen Pan-RB nomor 10 tahun 2019 sebagai perubahan dari Permen Pan-RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. KPKNL Makassar diusulkan sebagai salah satu unit kerja yang diikutsertakan dalam penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di tahun 2022. Adapun kegiatan pencanangan pada hari ini merupakan salah satu tahapan menuju terwujudnya pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Gua kan nggak tahu itu nama. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa ruang aula KPKNL Makassar sudah dilakukan sterilisasi dan semua panitia dan petugas serta seluruh pegawai pada KPKNL Makassar sudah melakukan vaksinasi 2 dosis sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. Jalan-jalan setiap pagi, jangan lupa sarapan nasi. Mari kita kuatkan sinergi untuk melawan korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Ruslan Abdul Ghani. Dan saya Vina Goda Halmas. Terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penampilan tari Karanuang, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat pembacaan doa, kelima pemutaran video profil KPKNL Makassar, keenam laporan Kepala KPKNL Makassar, ketujuh sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Selanjutnya, sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 9. Pemutaran video testimoni layanan KPKNL Makassar. 10. Dukungan dan harapan untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPKNL Makassar. 11. Penandatanganan piagam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada KPKNL Makassar tahun 2022. Dan yang terakhir, penutupan. Ke Sungai Sadang beli durian, belinya 1 di Katali Jerami. Selamat datang hadirin sekalian, terimalah satu persembahan kami. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan kami, Tari Karanuang. Tari Karanuang ini merupakan tari kreasi baru yang berangkat dari tari tradisional suku Bugis Makassar dan digarap dengan konsep zaman kekinian, namun tidak terlepas dari akar budaya daerah Sulawesi Selatan. Tarian ini merupakan tari persembahan yang biasa ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu adat ataupun sebagai ungkapan rasa syukur untuk keberhasilan suatu acara yang menggambarkan kegembiraan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari
khususnya para wanita yang selalu terangkat derajatnya sebagai ibu dari semua manusia yang harus selalu kita junjung tinggi harkat dan martabatnya. sama saya.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Pramar Susianto. Kepada Bapak Pramar Susianto, kami persilakan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Helmnya pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat-Mu, pada pagi ini kami dapat berhimpun dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan KPKL Makassar. Karena itu ya Allah, bukalah pintu hati-hati kami. Berikanlah pemahaman dan kelapangan dalam menjalankan kegiatan kami ini. Berikanlah kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan dan melaksanakan ilmu dan amanah ini, serta kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi pribadi kami, institut kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Karim, kami menyadari pula bahwa kami makhluk yang tidak sempurna, tetapi kami ingin menjadi hamba yang mulia di mata-Mu. Oleh karena itu, tumbuhkanlah dalam diri kami pribadi yang jujur, berdisiplin tinggi, bijak dalam bersikap, sigap dalam bertindak, dan pribadi yang amanah bekerja, berkarya,
melayani dengan akhlak mulia demi pengabdian padamu semata, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, sinarilah hati kami dengan keagungan-Mu, hingga kami makin dekat dengan rahmat-Mu. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu, hingga makin jauh diri kami dari kemurkaan-Mu. Sinarilah hati kami dengan hikmah-Mu, hingga makin arif diri kami di hadapan-Mu. Kuatkanlah dan teguhkan iman kami di jalan-Mu, hingga makin mulia diri kami di sisi-Mu, bekerja sesuai dengan aturan dan syariat-Mu. Lindungilah pikiran kami dari kesalahan, lindungi iman kami dari keserakahan, lindungi kami dari kecerobohan. Semoga pagi yang cerah ini kami semua bisa menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang tidak korupsi, dan teguhkan kami jika kami mendekati korupsi. Tegurlah kami jika kami mendekati korupsi. Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang memiliki banyak dosa daripada beramal kepadamu, banyak lupa daripada ingat kepadamu. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pramar Susianto. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama video profil KPKNL Makassar. Dan para hadirin sekalian, dipersilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Kota Makassar merupakan kota terbesar ketiga di luar Pulau Jawa setelah kota Palembang dan kota Medan. Memiliki wilayah seluas 175,77 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, membuat kota yang dulu pernah disebut Kota Ujung Pandang merupakan sentra ekonomi Indonesia di wilayah timur. Pesatnya pertumbuhan ekonomi bersamaan dengan gencarnya pembangunan infrastruktur membuat Kota Makassar memiliki potensi kekayaan aset yang besar dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar hadir untuk memenuhi kebutuhan akan pengelolaan kekayaan negara di wilayah Sulawesi Selatan. Berlokasi di Gedung Keuangan Negara 1 Lantai 2, Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Kota Makassar, KPKNL Makassar mempunyai wilayah kerja mencakup 9 kabupaten dan 1 kota madya, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Selayar. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, KPKNL Makassar memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan tangguh. Memiliki 6 pejabat struktural, 8 pejabat fungsional pelelang, 4 pejabat fungsional penilai pemerintah, 23 pejabat fungsional umum atau pelaksana, dan 5 pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Pandemi COVID-19 memberikan perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan seluruh masyarakat. Protokol kesehatan menjadi new normal yang harus dipatuhi.
KPK NL Makassar turut serta mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan baik untuk para pegawai dan para pengguna jasa. KPK NL Makassar memiliki 4 jenis layanan, yaitu 1. Layanan pengelolaan kekayaan negara, 2. Pelayanan penilaian, 3. Pelayanan lelang, dan keempat, layanan piutang negara. Sebagai pengelola kekayaan negara, KPK NL Makassar melayani sebanyak lebih dari 450 satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah kerja KPK NL Makassar dengan layanan utama berupa penetapan status barang milik negara, persetujuan penjualan, persetujuan sewa, dan layanan terkait aplikasi Siman, Simak, Simantap, dan aplikasi lainnya. Beberapa aset negara dikelola oleh satuan kerja di wilayah kerja KPK NL Makassar, meliputi tanah dengan nilai lebih dari 146 triliun rupiah, bangunan gedung lebih dari 36 triliun rupiah, jalan, irigasi, dan jaringan lebih dari 11 triliun rupiah, peralatan mesin lebih dari 10 triliun rupiah, dan aset tetap lainnya lebih dari 735 miliar rupiah. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, KPK NL Makassar telah berkontribusi pada penerimaan negara dalam sektor pengelolaan aset sebesar lebih dari 19 miliar rupiah pada tahun 2019, lebih dari 17 miliar rupiah pada tahun 2020, dan lebih dari 22 miliar rupiah pada tahun 2021. Pelayanan penilaian bertujuan untuk memberikan opini nilai wajar atas suatu barang milik negara atas objek penilaian yang dapat berupa BMN, BMD, KNL, dan barang jaminan. Memiliki 4 pejabat fungsional penilai pemerintah yang terdiri dari 3 penilai pemerintah ahli pertama dan 1 penilai pemerintah ahli muda, KPK NL Makassar selama tahun 2020 telah menyelesaikan sebanyak 260 laporan penilaian dan pada tahun 2021 sebanyak 456 laporan penilaian terdiri dari permohonan dari satuan kerja kementerian lembaga dan pemerintah kota atau kabupaten di wilayah kerja KPK NL Makassar. Dalam pelaksanaan lelang, KPK NL Makassar memiliki tugas melaksanakan 3 jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela. Memiliki 4 pelelang ahli pertama, 3 pelelang ahli muda, dan 1 pelelang ahli madya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian pokok lelang pada KPK NL Makassar adalah lebih dari 488 miliar rupiah pada tahun 2019, lebih dari 474 miliar rupiah pada tahun 2020, dan lebih dari 1 triliun rupiah pada tahun 2021, dengan total penerimaan negara sebesar lebih dari 14 miliar rupiah tahun 2019, lebih dari 13 miliar rupiah pada tahun 2020, dan lebih dari 24 miliar rupiah pada tahun 2021. Dalam pengurusan piutang negara, KPK NL Makassar memiliki 797 berkas kasus piutang negara yang masih aktif dengan total outstanding pengurusan piutang negara sebesar lebih dari 216 miliar rupiah. Sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan program keringanan utang yang ditargetkan membantu debitur-debitur kecil dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan PMK nomor 15/PMK06/2021 tentang penyelesaian piutang negara dengan mekanisme crash program. Program ini telah melunaskan kurang lebih 46 debitur dengan total outstanding yang dapat diselesaikan sebesar lebih dari 5 miliar rupiah.
serta penerimaan negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar Rp100.277.877. Dalam menjalankan 3 tugas dan fungsinya, KPK NL Makassar memiliki supporting unit, yaitu Subbagian Umum yang bertugas penyusunan rencana dan pemantauan program dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penata usahaan, pengamanan dan pengawasan barang milik negara, serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL. Seksi Hukum dan Informasi yang bertugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan infrastruktur TIK, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. Dan Seksi Kepatuhan Internal yang bertugas melakukan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut pengawasan, serta perumus rekomendasi perbaikan proses bisnis. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, KPK NL Makassar memiliki sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna jasanya, yaitu ruang area pelayanan terpadu dengan petugas front office yang selalu siap dan sigap melayani, ruang konsultasi yang dapat digunakan sebagai tempat konsultasi layanan, ruang laktasi untuk ibu menyusui, e-auction corner untuk pelaksanaan lelang yang dilakukan secara e-auction, ruang lelang, ruang aula, musola, dan toilet atau kamar mandi. Dengan semangat Ewako yang memiliki arti semangat juang tinggi, berani, dan tangguh, sekaligus moto kami dalam menjunjung tinggi nilai empati, wawasan, dan komitmen, KPK NL Makassar siap memberikan pelayanan terbaik demi mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi tahun 2022. KPK NL Makassar. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah penyampaian laporan oleh Kepala KPK NL Makassar. Kepada Bapak Harmaji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dirjen KN Negara, Bapak Dedi Sarip Usman yang bergabung melalui via Zoom meeting. Yang saya hormati Kepala Kanwil Direktorat Jenderal KN Negara Sulsel Trabar, Bapak Eka S. Sukadana. Yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil Bea dan Cukai. Yang saya hormati para undangan, ada di sini Bapak Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar yang diwakili Pak Wadan. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan para Kepala Kantah di wilayah kerja KPK NL Makassar. Yang kami hormati Kepala Kapolres Tabes Makassar atau yang mewakili. Kemudian yang hadir di sini yang kami hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Makassar,
Ibu Andi Sundari. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Makassar atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Bapak Andi Ikwan Patiroy. Yang kami hormati para pimpinan perbankan di wilayah kerja KPKNL Makassar. Yang kami hormati para kepala ketua pimpinan satuan kerja Kementerian Lembaga di wilayah kerja KPKNL Makassar yang barangkali sudah bergabung di ruang rapat di ruang ini maupun yang bergabung via Zoom meeting, serta seluruh hadirin tamu undangan baik yang hadir di ruang virtual maupun yang hadir di aula KPKNL Makassar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat berkah hidayahnya sehingga kita semua dapat memenuhi undangan kami dari KPKNL Makassar dalam rangka pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maksud dan tujuan pencanangan ini sebagai langkah awal kami dari KPKNL Makassar, di mana pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan. Pencanangan ini juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Integritas diartikan sebagai sikap atau budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan instansi. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat, komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terwujudnya pembangunan zona integritas ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas yang dimiliki tiap individu. Hal tersebut mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dalam organisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam peraturan Menpan RB nomor 10 tahun 2019 sebagai perubahan dari peraturan Menpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan WBM, ada 6 area perubahan yang harus dilakukan perubahan. Mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan tujuan menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami di Kementerian Keuangan sudah mempunyai 5 nilai yang harus kami pedomani, mulai dari nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nomor 1 adalah nilai integritas. Itu menjadi sebagai semangat, motivasi kami untuk kami bekerja. Di KPKNL Makassar, kami telah membentuk tim kerja untuk membangun 6 area perubahan sebagaimana saya sebutkan tadi. Dengan upaya percepatan layanan sesuai standar operating prosedur maupun dengan membangun sinergi kolaborasi dengan seluruh satuan kerja, kementerian lembaga, perbankan yang merupakan yang terus terang akan menjadi pemacu memotivasi kami untuk bekerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengembangkan inovasi merupakan salah satu langkah dalam kami melakukan upaya pendekatan, upaya kedekatan, intimasi dengan seluruh pengguna jasa. Di Kementerian Keuangan, di unit Direktorat Jenderal Keuangan Negara, sudah terdapat beberapa inovasi yang mendukung upaya kerja kami, khususnya terkait dengan 4 tusi layanan KPKNL. Terkait dengan pengelolaan keuangan negara, kami ada inovasi sistem informasi manajemen aset negara.
terkait dengan pelaksanaan penilaian, kami ada sistem informasi penilaian. Kemudian terkait dengan lelang, sekarang lelang begitu mudah melalui internet, melalui e-auction, lelang.go.id, menjamin akuntabilitas pelaksanaan lelang antara pembeli dan penjual tidak lagi bertemu dalam satu ruangan, cukup dengan smartphone bisa menawar dari manapun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pengurusan piutang negara, sekarang ada metode baru dalam penyerahan berkas piutang negara melalui penyerahan online. Jadi era digitalisasi benar-benar kami manfaatkan untuk mendukung percepatan dan kemudahan dalam kami memberikan layanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Wali Kota Makassar, peran kami di lingkungan Pemda di 10 kabupaten, 1 kota, 9 kabupaten di wilayah kerja KPKN Makassar sudah dapat dirasakan. Yang dapat kami sampaikan di sini terkait dengan peningkatan BPHTB dalam proses pelaksanaan lelang, khususnya yang lelang berupa tanah dan bangunan, ada potensi PNBP yang dapat kami sampaikan. Terkait dengan penilaian dan lelang juga kami bersinergi dalam hal pemanfaatan sewa, dalam hal pemindahantanganan BMN maupun BMD, institusi lelang senantiasa berkoordinasi, senantiasa memberikan layanan sebaik yang kami mampu untuk dapat bekerja sama. Satu lagi peran kami dalam rangka penanganan pandemi COVID, sekarang ada program keringanan hutang, dan itu juga dapat dimanfaatkan oleh beberapa UMKM yang masuk program keringanan hutang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berada di wilayah Sulawesi Selatan. Makanya kami sebagai salah satu bentuk kearifan lokal, kami ambil semangat Ewako. Dengan kami terjemahkan empati, berwawasan, dan komitmen. Artinya kepedulian kami dengan seluruh pengguna jasa sesuai dengan kompetensi kami, dan tentu saja komitmen kami untuk menjunjung tinggi nilai integritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja kami tidak dapat bekerja di sini sendiri. Kami membutuhkan dukungan, membutuhkan kerjasama yang kuat, membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang aktif. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, kami mohon dalam kesempatan ini mendukung kami untuk nantinya kami dapat memperoleh predikat Yuna Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2022. Demikian yang dapat kami laporkan. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan dari Balai Diklat Kementerian Keuangan Makassar, KPTIK BMN maupun TVRI dan RRI. Ini sebagai salah satu upaya public campaign kami untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa KPKN Makassar sudah siap untuk berubah menjadi lebih baik dengan semangat anti korupsi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih. Kami juga mohon maaf sekiranya dalam kami menyambut, dalam kami mengadakan acara ini ada yang kurang berkenan. Menyingsing fajar menuju sawah, tak lupa bekal kue, kopi dan kue beras. Pegawai KPKN Makassar bekerja dengan amanah, tak lupa bekal semangat, komitmen dan integritas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Harmaji atas laporan yang telah disampaikan. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Kepada yang terhormat Bapak Eka S. Sukadana, kami persilakan.
Mohon izin buka masker sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, bahagia buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, yang mungkin lebih populer Pak Dhani Pomanto, mohon izin. Dan lebih bangga lagi karena Bapak di awal tahun ini sebagai wali kota, 10 besar wali kota terpopuler di Indonesia, Pak. Mohon izin, kami sangat ikut bangga karenanya. Yang saya hormati dan saya banggakan juga para hadirin, Kepala Danlam Tamal Makassar yang diwakili oleh Pak Wadan, Pak Kolonel Infanteri Pak Marsono. Yang kami hormati Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Bapak Andi Ehwan. Yang kami hormati juga Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sundari, dan juga hadir Kepala BPS Kota Makassar, Bapak Syahrir Wahab, dan juga dari Kapolrestabes Ibu Kompol Esti Retno Mustikorini. Bapak Ibu dan juga mungkin yang hadir yang dari Kementerian Keuangan, ada partner saya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan, Pak Nugroho. Juga dari BDK maupun KPTIK, Bapak Ibu juga dari Kepala Kanwil Pertanahan dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, ada Pak Sekda juga, Pak Sekda Kota. Pertama tentunya mari kita bersama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak kenikmatan, utamanya adalah kesehatan bagi kita semua, sehat walafiat, dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi menjelang siang ini kita bisa dipertemukan di ruangan ini guna menyaksikan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan KPKNL Makassar. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada KPKNL Makassar, Pak Harmaji, yang dengan siap akan melaksanakan kegiatan BBK di KPKNL Makassar ini. Kegiatan pencanangan ini tentunya juga bukan merupakan suatu seremoni ya, seperti yang sifatnya hiburan, namun harus menjadi langkah awal bagi KPKNL Makassar dalam membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta saya berharap bisa menerapkan gaya hidup anti korupsi, lifestyle yang mungkin selama ini sudah kita lakukan anti korupsi, kita pertajam lagi untuk sambil mengikuti BBK di tahun 2021 ini. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah tentu terus merupakan perubahan-perubahan, dan kita di Kementerian Keuangan telah melakukan suatu transformasi budaya kerja, dan tentunya ini sangat mendukung dari Kementerian Reformasi Birokrasi, saya lupa depannya tiba-tiba, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentunya tahapan awal dari suksesnya reformasi birokrasi di KPKNL Makassar ini kita awali dengan pencanangan zona integrasi.
Yang di mana kita tadi disampaikan akan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan yang ada di KPKNL, baik itu proses bisnis maupun penataan dari para personil untuk melakukan suatu pelayanan yang prima dan tentunya memuaskan bagi stakeholder. Stakeholder kita, Pak Kepala KPKNL Makassar, kita intinya ada 4 core bisnis kita, baik dari sisi pengelolaan kekayaan negara, dan ini mungkin lebih bersinggungan banyak kepada satuan kerja pemerintah. Lalu kemudian juga penilaian, ini juga bersinggungan juga kita harus berpegang erat dengan pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Dan juga dari sisi piutang negara maupun pengurusan piutang negara dan piutang daerah melalui lembaga panitia urusan piutang negara Sulawesi Selatan, dan juga kaitannya dengan proses penjualan melalui lelang. Ini memang 4 ini memerlukan suatu etikat yang baik untuk selalu meningkatkan integritas, terutama agar kita jauh dari urusan korupsi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Wali Kota Makassar, tentunya zona integritas bukanlah hanya persoalan siap anti korupsi, tapi juga ini menyangkut juga kualitas layanan publik. Kita ketahui bahwa kantor pelayanan KPKNL Makassar adalah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan di kementeriannya adalah Kementerian Keuangan, di mana di Sulawesi Selatan ini selain ada KPKNL Makassar sesuai dengan pembagian wilayah, juga ada KPKNL Parepare dan juga ada KPKNL Palopo. Dan di wilayah kerja kami di Sulawesi Barat ada KPKNL Mamuju, dan di Sulawesi Tenggara ada KPKNL Kendari. Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami dengan adanya pencanangan ini, KPKNL dapat lebih memantapkan perilaku kerja maupun pelayanan pada masyarakat stakeholder tersebut untuk bisa tidak saja meraih pengakuan nanti dari Menpan RB, tapi juga kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan khususnya stakeholder atau mungkin pengguna layanan KPKNL Makassar. Mungkin demikian, dan saya mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran dari kawan-kawan saya di Direktorat Jenderal Kekayaan melalui aplikasi Zoom Meeting. Saya lihat ada Pak Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Pak Dedi Sarif Usman, dan juga para direktur, para kepala kantor wilayah maupun direktur Elman, beserta kepala dan juga jajaran KPKNL di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon kiranya dukungan kepada KPKNL Makassar dan juga senggol atau katakanlah dicubit apabila nanti dalam perjalanan waktu kami ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan, khususnya dari Ombudsman. Terima kasih Pak Iwan, untuk bisa kami tetap istiqomah di jalur yang benar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak EKS Kadana atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan secara daring oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Sarif Usman, kami persilahkan. Terima kasih Pak Rustan dan Bu Vina atas waktunya. Mohon izin, apakah suara kami cukup jelas terdengar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Wali Kota Makassar,
yang kami hormati dan kami banggakan pula Bapak Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, para Direktur, Pengkaji dan Kepala Kanwil DJKN, para Kepala Kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Kepala Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Badan Tenggara, Kanwil DJPB Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, serta hadirin yang mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dan yang tentunya yang berbahagia yaitu tuan rumah, Kepala KPKNL Makassar, dan pembinanya yaitu Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, serta Bapak semua yang hadir. Puji syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya kita bisa hadir bersama pagi hari ini di dalam acara pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi pada KPKNL. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan zona integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Di mana tujuan daripada reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Diharapkan seluruh unit kerja pada kementerian lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, dapat melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, selalu dan terus memberikan arahan dan mewajibkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan agar memperoleh predikat zona integritas atau dari mulai wilayah bebas dari korupsi dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih melayani. Sebagai bentuk komitmen dalam melakukan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan sebagai bentuk pembuktian kepada publik bahwa Kementerian Keuangan layak menyandang predikat WBK atau WBM, dan sebagai pionir di bidang reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Maka untuk itu, DJKN pun setiap tahunnya terus menggalakkan pembangunan zona integritas dengan mengusulkan unit-unit kerjanya untuk mengikuti penilaian zona integritas WBK atau WBBM. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pembangunan zona integritas merupakan salah satu alat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Kita semua mungkin sudah paham betul bahwa komitmen merupakan kunci pertama dan paling mendasar dalam pembangunan zona integritas. Komitmen ini menunjukkan bahwa semua pihak di suatu unit mau bertanggung jawab dan terlibat dalam pembangunan zona integritas, yaitu membawa unit kerja menjadi organisasi yang lebih baik dari segala sisi, sehingga pembangunan zona integritas dapat terselenggara dengan efektif. Hendaknya unit memperkuat fondasi komitmen tersebut pada seluruh pegawainya. Selanjutnya, unit kerja juga diharapkan mampu untuk menguasai seluruh area pada komponen pengungkit, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menguasai di sini berarti unit kerja dapat memahami hal-hal apa saja yang dibangun pada setiap komponen tersebut. Tidak hanya sebatas pemenuhan dokumen pendukung saja, namun juga mengimplementasikan dalam penyelesaian tugas dan pemberdayaan sehari-hari. Hal lain yang juga perlu
dalam pembangunan zona integritas, yaitu penciptaan inovasi dan terobosan baru yang memiliki dampak signifikan baik terhadap tugas dan fungsi maupun menjawab isu-isu strategis pada unit kerjanya. Tolong dipastikan inovasi yang Bapak Ibu ciptakan memang benar mendatangkan nilai positif, mempermudah layanan ke stakeholders, dan memberikan manfaat tidak hanya untuk unit kerja kita, melainkan juga bagi seluruh stakeholders. Terlebih, ketika inovasi yang Bapak Ibu ciptakan dapat dicontoh dan diimplementasikan di unit kerja lainnya, tentu akan menjadi tambahan nilai tersendiri bagi unit kerja Bapak dan Ibu. Pembangunan zona integritas tentunya membutuhkan dukungan dan pengawalan dari para Bapak Ibu pengguna layanan dan stakeholder. Unit kerja diharapkan dapat membangun komunikasi yang proaktif dengan stakeholders untuk menginformasikan berbagai kebijakan dan perubahan positif yang ada di unit kerja. Hubungan baik antara unit kerja dengan pengguna sangat diperlukan dan juga diharapkan senantiasa terbuka terhadap segala kritik dan masukan dari para pengguna layanannya, sehingga unit kerja dapat mengoptimalkan layanan yang ada sesuai dengan keinginan dari para pengguna layanan. Jadi sekali lagi tadi Pak Eka sudah menyampaikan, Pak Harmai sudah menyampaikan bahwa mohon bantuan dari Bapak Ibu para stakeholders, pengguna jasa dari KPKNL Makassar untuk terus mengawal dan membantu memberikan masukan-masukan sehingga kualitas pelayanan publik di KPKNL Makassar dapat benar-benar meningkatkan kepercayaan Bapak Ibu semua. Karena kepercayaan Bapak Ibu semua adalah target utama dan merupakan wujud daripada reformasi birokrasi. Terakhir, dalam pembangunan zona integritas ini, hendaknya unit terus melakukan monitoring dan evaluasi atas hal-hal yang sudah dibangun secara berkala. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan guna memastikan bahwa pembangunan yang telah kita laksanakan telah berjalan sesuai dengan rencana dan sebagai feedback untuk perbaikan dan mengoptimalkan segala area pembangunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hal-hal yang saya sebutkan di atas mungkin masih sedikit dari sekian banyak PR yang harus kita selesaikan dalam rangka proses pembangunan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja, implementasi sistem pengawasan yang mantap dan memadai, public campaign yang on point, pengelolaan dan pemanfaatan media, serta konsistensi dalam pembangunan zona integritas itu sendiri tetap harus menjadi perhatian dan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama sekali lagi, kita saling mendukung dan mengawal proses pembangunan zona integritas di lingkungan kerja kita, dan mari kita sebarkan nilai-nilai positif ini kepada seluruh satuan kerja kita dan mewujudkan reformasi birokrasi di negara kita, Indonesia tercinta. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan kami hormati, kiranya demikian sambutan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga dapat menambah semangat pagi Bapak dan Ibu dalam membangun zona integritas. Sebagai penutup, mohon izinkan saya mengutip kalimat dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hari ini, lusa dan selamanya, sikap kita harus selalu sama. Tidak ada toleransi terhadap korupsi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dedi Syarif Usman atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah bersama kita saksikan testimoni layanan pada KPKNL Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Asikin, Bupati Bantaeng, mengapresiasi KPKNL Makassar dan meyakini dengan sinergitas dan supporting selama ini yang diberikan kepada kami pemerintah Kabupaten Bantaeng, insya Allah KPKNL Makassar
siap untuk wilayah bebas korupsi. Sukses selalu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Dr. Beni Sukandari, SIMM JHRMP, mengapresiasi sinergitas antara Lantamal 6 Makassar dengan KPKNL Makassar yang selama ini berjalan, dan yakin KPKNL Makassar mampu mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. PDHP wilayah 13 Makassar dan KPKNL Makassar telah saling bekerjasama dan bersinergi sudah sejak lama. Di antaranya dalam hal pengelolaan barang milik negara, lelang, dan pelayanan lainnya. Dalam memberikan pelayanan, KPKNL Makassar melayani dengan sepenuh hati. Tidak ada istilah korupsi, kolusi, ataupun nepotisme dalam memberikan pelayanan. Terbaru adalah kantor kami melakukan kegiatan FGD sinkronisasi solusi pengurusan SBBT yang berasal dari PNBP. Telah dilaksanakan pada bulan November 2021 yang melibatkan KPKNL Makassar, Palopo, dan Maluku. Puji Tuhan, tujuan terselenggaranya kegiatan FGD ini sukses. Besar harapan kami, kerjasama ini tetap terjalin dengan baik dan harmonis saat ini dan di masa-masa mendatang. Terima kasih. Salam. Acara selanjutnya, dukungan dan harapan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada KPKNL Makassar tahun 2022. Yang pertama akan disampaikan oleh Wali Kota Makassar kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukrila wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati DIO Bapak Sarif Usman, Sekretaris Direktorat Jenderal KN yang Keuangan Negara, yang saya hormati Bapak EKS Sukadana, Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulsel Trabar, yang saya hormati Bapak Kepala KPKNL Makassar, yang saya hormati Ibu Kajari, beserta seluruh yang hadir di tempat ini yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi atau WBK dan WBBM adalah menjadi bahagian dari usaha kita semua untuk bagaimana seluruh mulai dari birokrasi, mulai dari pelayanan publik menjadi bahagian yang bebas korupsi. Sebagai penanggung jawab kota ini tentunya izinkan saya menyampaikan selamat dan terima kasih atas pencanangan zona integritas ini, karena dengan demikian maka insya Allah Makassar sendiri yang terus berjuang untuk menjadi bahagian dari kota yang menuju bebas korupsi, ya, karena korupsi itu memang begitu
luar biasa, ya, sehingga perjuangan pun luar biasa. Nah, sehingga momen hari ini menjadi momen yang sangat baik bagi Kota Makassar. Terkhusus Kota Makassar sendiri ingin melaksanakan sebuah program yang kita sudah rancang sebelumnya, terutama dalam menghadapi pandemi, yaitu Makassar Recover. Makassar Recover ini terdiri atas 3 program besar atau 3 ekosistem. Yang pertama adalah imunitas kesehatan. Alhamdulillah secara survei lewat laboratorium pengambilan darah sampling di Kota Makassar, dari masyarakat Kota Makassar, pada saat September lalu kita sudah mendapatkan herd immunity 87,6%, dan dari hasil yang terakhir yang kami peroleh dari penelitian terakhir itu sudah masuk 95%. Tapi kami tidak rilis ini, karena kalau dirilis nanti ada euforia nanti. Nah, jadi ini off the record ya teman-teman media. Ini pertanggungjawaban, karena salah satu bahagian daripada pencanangan zona integritas itu, integrity itu adalah pertanggungjawaban sebenarnya. Bertanggung jawab. Kebetulan saya pernah bersama KPK selama 3 minggu belajar di Kanada khusus untuk integrity. Yang kedua adalah adaptasi sosial. Kita bisa lihat bahwa adaptasi sosial di Kota Makassar terukur dari seberapa banyak vaksinasi dilaksanakan. Pemerintah kota bersama masyarakat Kota Makassar, termasuk kita semua di forum ini, telah berhasil 86% tervaksinasi. Itu pun belum cukup, walaupun batas minimum yang dicanangkan oleh Bapak Presiden 70%. Tapi kami akan melanjutkan sampai 100% dari 1,1 juta jiwa yang wajib vaksin. Yang ketiga, nah ini ada hubungannya hari ini, adalah economic recovery. Membuat sebuah pemulihan ekonomi yang pasca pandemi, dan kita menghadapi Omikron di depan kita, dengan kondisi saya sendiri dengan Ibu Fatmah baru bertugas menjelang 11 bulan, ya, menjelang 11 bulan, sehingga dengan kekosongan 2 tahun membuat integritas kota. Jadi kita bicara tentang integritas kota, tentunya tidaklah mudah tanpa bantuan kita semua, bantuan Ibu Kajari, bantuan Pak Kapolrestabes, bantuan Pak Dandim, dan bantuan seluruh stakeholders pemerintah Kota Makassar, termasuk KPKN. Ya, kalau tidak ada KPKN tidak lancar semua, ya, karena kelancaran alur pembiayaan ada di sini. Maka dengan itu kami ingin menyampaikan harapan, insya Allah dengan WBK dan WBBM ini akan menciptakan sebuah alur pemulihan yang cepat bagi ekonomi Kota Makassar yang sekarang tumbuh, karena ini kota diukur per tahun. Kalau provinsi diukur kalau tidak salah per tribulan. Kalau saya dapat laporan bahwa Sulsel tumbuh 3-4%. Biasanya Makassar itu 1-2% di atasnya. Karena kontribusi Makassar terhadap provinsi 39%. Begitupun dengan PAD yang kami sudah canangkan, salah satu focusing kami untuk menunjang, menopang recovery ekonomi itu ada di PAD. Dan kami sudah canangkan revolusi pendapatan. Nah, ini juga menjadi bahagian yang kami berharap momen kali ini itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami lagi perjuangkan hari ini. Revolusi PAD itu kami optimis menuju 2 triliun PAD kita yang dulu waktu kami dilantik di periode pertama hanya 500 miliar, 3 tahun pada periode pertama kami sudah 1,4 triliun. Kami tinggalkan legasi kami itu sekitar itu, tapi 2 tahun ini turun lagi menjadi 1 triliun, tapi kami optimis pencapaian 2 triliun dengan revolusi pendapatan, ya tentunya dengan pembenahan dari semua sisi, termasuk integritas tadi, bukan hanya integritas perorangan, integritas kelembagaan, termasuk integritas kota ini. Saya kira demikian, selamat dan sukses atas
WBK dan WBBM ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, dan sekarang ini cuaca lagi ekstrim. Ya, saya lagi baru saja merilis di meja tadi, ya sambil tadi Bapak pidato, saya merilis di seluruh masyarakat untuk siaga banjir karena cuaca ekstrim atau weather ini sangat-sangat harus kita sikapi dengan bijak, ya, karena dengan bijak dan kompak insya Allah dan berdoa insya Allah bencana akan kita bisa eliminasi lebih baik lagi, dan kita bisa saling membantu dengan solidaritas yang kuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang telah menyampaikan dukungan dan harapan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada KPKNL Makassar tahun 2022. Berikutnya, dukungan dan harapan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada KPKNL Makassar tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar. Kepada Bapak Andi Ikhwan Andi Patiroi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Ramdan Pomanto atau biasa akrab dipanggil dengan Bapak Dani Pomanto. Beliau atasan kami di Pemkot Makassar. Baik, yang saya hormati Bapak Kanwil, kemudian Bapak Kepala KPKNL, kemudian Ibu Kajari Kota Makassar, serta Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kami dari Ombudsman Kota Makassar mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas ini. Karena zona integritas ini pada prinsipnya adalah sebuah predikat ya yang diberikan kepada kementerian atau lembaga yang telah melakukan reformasi birokrasi dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, tentunya ini zona integritas yang menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah predikat ya yang diberikan kepada kementerian dan lembaga yang telah melakukan reformasi birokrasi dan melakukan perbaikan pada 6 area perubahan. Yang pertama adalah terkait manajemen perubahan. Yang kedua terkait penataan sistem manajemen SDM. Kemudian yang ketiga terkait penguatan pengawasan. Yang keempat terkait penataan akuntabilitas kinerja. Kemudian yang terakhir terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian telah memenuhi survei indeks persepsi korupsi sebesar 13,5 dari 15 maksimal nilai yang diharapkan atau sekitar 90%. Kemudian telah meraih indeks persepsi kualitas pelayanan publik yang masuk dalam kategori baik dan telah menyelesaikan tindak lanjut LHP, laporan hasil pemeriksaan dari auditor internal maupun auditor eksternal. Itu adalah persyaratan untuk meraih WBK atau wilayah bebas korupsi. Kemudian menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani sama dengan tadi, hanya bedanya kalau terkait dengan wilayah birokrasi bersih melayani adalah mampu mencapai indeks persepsi kualitas pelayanan publik pada kategori yang sangat baik. Ya, sangat baik atau meraih nilai survei 16 dari maksimal 20 yang diharapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kami mendorong setelah pencanangan pembangunan ini kemudian langsung masuk ke pengusulan. Setelah pengusulan itu adalah review oleh tim penilai nasional, dalam hal ini Kemenpan RB yang melibatkan ombudsman di sana. Kemudian setelah itu akan ada penetapan WBK atau WBBM. Nah,
harapan kami tadi terkait ketika melakukan pengusulan itu kan ada dulu penilaian mandiri atau self assessment dari tim penilai internal yang dibentuk oleh KPKNL. Jadi harapan kami dari Ombudsman Kota Makassar siap untuk dilibatkan membantu proses tersebut. Kami akan siap melakukan pembinaan dan pembimbingan terkait hal-hal teknis yang diharapkan dalam mendukung kelancaran tercapainya zona integritas tersebut. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Ikhwan Andi Patiroy atas telah menyampaikan dukungan dan harapan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada KPKNL Makassar tahun 2022. Memasuki acara inti yaitu penandatanganan piagam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada KPKNL Makassar tahun 2022. Kami persilahkan yang pertama, Kepala KPKNL Makassar untuk naik ke atas panggung. Dilanjutkan oleh Bapak Wali Kota Makassar. Dipersilahkan, Pak. Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Makassar, Ibu Esti Retno Mustikorini. Selanjutnya, Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, Bapak Andi Ikhwan Patiroy, dipersilakan Pak. Selanjutnya, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Ibu Andi Sundari SHMH, dipersilakan Ibu. Yang berikutnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Bapak EKS Sukadana. Berikutnya, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Bapak Syahrir Wahab. Kami persilahkan, Pak. Yang terakhir, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung, Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, kepada Kolonel Marinir Marsono SAP, kami persilahkan. Selanjutnya, untuk memulai penandatanganan, kami persilahkan kepada Kepala KPKNL Makassar untuk menandatangani piagam. Dilanjutkan oleh Bapak Wali Kota Makassar. Selanjutnya, Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar atau yang mewakili. Selanjutnya, Ketua Komisioner Ombudsman Kota Makassar, kami persilahkan. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Berikutnya Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar. Dan terakhir, kami persilakan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar atau yang mewakili. Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
Dimohon untuk tetap berada di atas panggung karena akan dilakukan foto bersama. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Persilahkan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya sebagai bentuk dukungan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi pada KPKN Makassar tahun 2022, kami mohon juga kesediaan para tamu undangan untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada lembar dukungan. Nanti para panitia akan mengarahkan Bapak tamu undangan untuk menuju ke tempat penandatanganan dukungan yang berada di bagian kiri dan kanan ruangan ini. Kami persilahkan. Kami persilahkan kepada panitia yang bertugas untuk memandu para tamu undangan untuk memberikan dukungannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa nomor kontak atau nomor handphone layanan pada KPKNL Palu kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu sekalian. Maaf, KPKNL Makassar. Maaf. Nomor handphone layanan untuk KPKNL Makassar di nomor 0811 5380 19. Kami ulangi 0811 5380 19. Begitu juga kami sampaikan bahwa untuk hadir pada acara kita pada siang hari ini, barcode-nya ada di depan Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Silakan Bapak Ibu dan tamu undangan untuk yang telah kami sediakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Para pegawai KPKNL Makassar kita menandatangani piagam komitmen yang artinya seluruh pegawai KPKNL Makassar sudah siap dan mendukung tinggi nilai integritas agar pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dapat terlaksana dengan baik. Bukan hanya sebatas kita penandatanganan, justru implementasi dari penandatangan komitmen ini. Karena dengan kita menandatangani ini, berarti kita sudah punya komitmen yang bulat, komitmen bersama untuk meneguhkan bahwa kita sebagai insan DJKN, insan Kementerian Keuangan, insan KPKNL Makassar siap memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh pengguna jasa, tidak terkecuali dengan nilai-nilai sebagaimana nilai Kementerian Keuangan dan salah satunya yang pertama adalah nilai integritas. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Sebelum menutup acara, kami mohon hadirin yang hadir pada room virtual untuk dapat menyalakan kamera dan menampilkan senyum terbaiknya karena akan diabadikan oleh panitia. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. 2 kali lagi. Ready? 2, pelu. Sekali lagi. Tere, rua,
Gorontalo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian selama memandu acara pada hari ini. Hari Rabu bersih-bersih, ada pompa dalam lemari. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Bapak Wali Kota, terima kasih, dan Bapak Wali Kota berkenan akan meninggalkan ruangan ini pada panitia untuk mempersiapkan. Selanjutnya kami menyampaikan tanpa mengurangi rasa hormat sekaligus sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka kami telah menyiapkan hidangan dalam bentuk. Terima kasih. Dan kita sampaikan selamat jalan kepada Bapak Wali Kota Makassar beserta rombongan dan Bapak Ibu hadirin undangan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Ewako. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu, melayani penuh integritas tinggi dan profesionalisme, bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan demi terwujudnya kesempurnaan, selalu tingkatkan kinerja. Marilah menjaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu, kibarkanlah panji pada dunia, jayalah DJKN. Hey angko rambe angko aronawa. Hey angko rambe angko aronawa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu, melayani penuh integritas tinggi dan profesionalisme, bersinergi untuk kepentingan negara di dalam pelayanan demi terwujudnya kesempurnaan, selalu tingkatkan kinerja. Marilah menjaga kekayaan bangsa, kelola aset negara. Marilah bekerja penuh tanggung jawab
agar lestarilah bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kami bangga padamu. Kibarkanlah panji pada dunia, jayalah DJKN. Thank you.